Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, persekutuan kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam, salam sehat buat kita semuanya. Mari mempersiapkan hati dan pikiran untuk kita bersama beribadah. Mari berdiri untuk menyanyikan Mars Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Silakan duduk. Bapak yang diberkati oleh Tuhan, kita sebelum masuk beribadah, kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Padukan suara hatimu, pujilah Dia dalam doa dan nyanyian dengan sorak-sorai. Sebab Allah Maha Kasih berkenan atas ibadah kita. Mari berdiri kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 12 bait 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan. Marilah rendahkan diri.
Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, atas berkat dan penyertaan-Mu dalam langkah kehidupan kami hingga saat ini. Berilah kekuatan Roh-Mu melalui persekutuan kaum bapa yang indah ini, agar kami dapat menjadi seperti Engkau inginkan. Kuduskanlah ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru kepadamu. Amin. Mari menyambut Tuhan. Kita berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 457, bait pertama, Ya Tuhan tiap jam. Silakan duduk. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Kuduskanlah kami ya Bapa, menerima kebenaran firman-Mu, serta bersabdalah Tuhan, sebab anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 dan 47 yang menyatakan kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikian sampai kepada zaman Daud. Daud yang telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan
untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Demikian firman Tuhan yang dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Bapak yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur di malam hari yang indah ini masih diperkenankan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal di luar sana yang tidak diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita bersyukur secara khusus persekutuan kaum bapa hingga detik ini masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan, Stefanus adalah seorang dari ketujuh diaken pada gereja perdana. Bapak-bapak, untuk meyakinkan kita bisa baca Kisah Para Rasul ayat 6, 1 sampai dengan 7. Sebagai seorang diaken, Stefanus diliputi oleh hikmat dalam pengajaran agama dan karunia atau kuasa untuk dapat mengadakan mukjizat. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 10. Beberapa orang Yahudi dan Kilikia yang bersoal jawab dengan hal keagamaan dengan Stefanus tidak dapat melawan hikmat yang dimiliki oleh Stefanus. Hal inilah yang mendorong orang Yahudi dan Kilikia menghasut Stefanus bahwa ia telah menghujat Allah, dan tuduhan ini adalah sebuah pelanggaran berat. Sebab Musa adalah bapa leluhur dan Allah adalah Yahweh dari bangsa Yahudi. Perkara ini dibawa ke Mahkamah Agama. Mahkamah Agama adalah sebuah lembaga yang tertinggi dan penting bagi orang Yahudi. Tugasnya adalah menyelesaikan berbagai persoalan tentang keagamaan. Sehingga apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agama dianggap sah dan layak untuk ditindaklanjuti. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan, perikop kita ini adalah sebuah pembelaan Stefanus terhadap tuduhan dari orang Yahudi dan Kilikia. Pembelaan dimulai dengan menceritakan sejarah kehidupan orang Yahudi. Dari pemanggilan Abraham, perjanjian dengan Abraham, janji akan memberi negeri perjanjian, pemeliharaan bagi kaum keturunannya, wabah kelaparan di tanah Kanaan. Tuhan menjamin melalui hidup Yusuf, memberi perlindungan dan makan selama di padang gurun.
memberi kejayaan bagi bangsa Israel di masa Daud. Lalu Salomo membangun bait Allah. Tetapi kasih setia Allah tidak membuat orang Yahudi setia dan taat kepada Allah, tetap membangkang, merasa dirinya paling hebat dan benar. Konteks Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai dengan 47, tidak ada yang dapat dibuat oleh manusia atau umat Allah. Stefanus katakan bahwa ketika Musa membuat kemah suci, bisa kita perdalam di Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Allah yang memberi perintah. Allah punya inisiatif datang dari Allah untuk membangun kemah tersebut, dan modelnya pun berasal dari Allah. Persekutuan Bapa yang diberkati oleh Tuhan, di ayat 44 dikatakan, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Lalu ditekankan di ayat 45, kemah itu dibawa oleh Yosua ke dalam negeri perjanjian, sebuah negeri yang telah berpenduduk. Allah menghalau semua bangsa dan memberi negeri itu kepada umat Israel untuk didiami. Lalu di ayat 46 ditegaskan, kasih Tuhan Yesus terus menyertai umat Israel, sehingga di bawah kepemimpinan Daud, Israel menjadi negeri yang jaya. Dan di ayat 47 ditegaskan, dengan segala kejayaan yang didapat, Daud ingin membangun rumah Allah. Namun Allah lebih memilih Salomo, anak Daud, untuk membangun rumah tempat kediamannya dalam dunia ini. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan, semua yang kita miliki, yang kita terima, semua yang diterima oleh orang Yahudi adalah pemberian Allah. Allah memberi karena Ia sangat mengasihi umatnya. Namun sayang, umat Israel yang sudah menerima kasih setia dari Allah itu tidak bersyukur dengan memberi diri untuk hidup setia, taat kepada Allah. Sikap ini juga yang ditunjukkan oleh orang Yahudi, bahwa mereka hanya sekedar percaya di mulut saja, namun pelaksanaannya, hidup mereka bertentangan dengan perintah atau firman Allah. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan, janganlah kita hanya sekedar pintar berkata-kata, tapi sesungguhnya iman kita adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu, persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, jangan kita katakan kita selaku orang Kristen
Tapi sesungguhnya perilaku kita tidak menunjukkan seorang Kristen yang takut akan Tuhan. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini, di situasi saat ini, pandemi wabah virus COVID-19 telah melanda kehidupan dunia selama kurang lebih 1,5 tahun. Pandemi ini telah membuat dampak yang luar biasa bagi kehidupan di dunia, secara khusus bagi manusia. Kita harus merubah pola hidup kita dengan cepat agar kita dapat bertahan hidup. Dampak ekonomi, kesehatan, sosial harus membuat kita bekerja lebih giat dan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini, sehingga kita dapat bertahan. Dan hari ini kita bersyukur karena kita masih ada sampai sekarang. Secara lahiriah, kita akan mengatakan bahwa semua ini terjadi karena kerja keras dan kemampuan kita beradaptasi dengan keadaan. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, hati-hati. Situasi ini dapat membuat kita menjadi pribadi yang sombong dan merasa diri hebat. Sikap ini akan mengagungkan kemampuan diri dan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Amsal katakan, kesombongan adalah awal dari kejatuhan atau kehancuran seseorang. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang hebat, termasuk leluhur umat Israel. Semua dapat dilalui karena ada pertolongan dan kuasa Allah yang menaungi perjalanan hidup umat Israel. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa kalau sampai hari ini kita masih ada, bukan karena hebat dan kemampuan kita, tetapi karena ada kuasa Allah yang turut bekerja dan memampukan kita untuk menghadapi pandemi ini. Sehingga puji Tuhan, hari ini kita masih bisa berjumpa dalam ibadah persekutuan kaum Bapa pada malam hari ini. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kita, mari kita pakai waktu yang diberikan Tuhan untuk kita bersama dengan keluarga, untuk kita bersama dengan istri dan anak. Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa, yang sangat banyak untuk bersama-sama beribadah. Mungkin sekarang kita belum bisa beribadah di gereja, tetapi kita diberi waktu yang banyak untuk beribadah di rumah kita sendiri. Kalau sebelum pandemi kita terlalu sibuk bekerja dan sedikit waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan mungkin dalam satu hari kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu melalui doa bersama keluarga, maka sekaranglah Tuhan memberi waktu tersebut untuk kita. Kerjakan apa yang menjadi doa syukur kita kepadanya dalam hari kehidupan kita setiap hari. Kalau isi doa kita mohon kekuatan, kesehatan, dan hikmat dan berkat,
dari Tuhan, maka jangan diam. Jalani hari hidup kita dengan melakukan aktivitas sesuai protokol kesehatan. Dan adaptasilah atau menyesuaikan dengan keadaan kita saat ini. Jangan pernah anggap sepele. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak hal kegiatan-kegiatan kita di saat pandemi ini yang sangat luar biasa, dari yang tadinya biasa menjadi sangat luar biasa. Kita terbatas untuk melakukan aktivitas kita. Kita dibatasi dengan keadaan pandemik COVID-19 varian Delta yang baru ini. Luar biasa, Bapak-bapak. Kalau kita tidak menggunakan prokes yang ketat, maka rantai corona ini tidak akan berkesudahan. Dimulai dari diri kita masing-masing, lalu bawa dalam keluarga, lalu bawa dalam lingkungan. Kita diajar Tuhan saat ini untuk berlaku bersih, menghargai lingkungan, menghargai tetangga ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Dengan kita dituntut tidak banyak bicara, berbuat yang lebih banyak. Oleh sebab itu, persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan, tidak mudah memang untuk bapa yang bekerja, menghidupi istri, menghidupi anak, menghidupi keluarga yang ada di sekitar kita. Tidak mudah, Bapak dan Ibu. Ada banyak pekerjaan yang putus. Ada banyak kita kehilangan job. Apakah kita harus berpangku tangan begitu saja di rumah? Tidak, Bapak dan Ibu. Tuhan mengajarkan kita bekerja. Matius 7 ayat 7 sampai 8 ada dikatakan, Matius 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini iya dan amin. Maka kita hidup berlandaskan firman Tuhan ini. Ketika kita minta dengan kerendahan hati, maka semua apa yang kita butuhkan Tuhan akan melengkapi. Percayalah, jerih payah kita sekecil apapun Tuhan akan perhitungkan. Dan tetap mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun kita dihimpit dengan ekonomi saat ini, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh kesehatan. Kita minta bapak-bapak kepada Tuhan. Jangan minta kepada orang lain. Jangan minta kepada siapapun. Karena yang memberikan kelegaan itu adalah Tuhan kita yang ajaib, yang dahsyat. Apapun yang kita minta, sesungguhnya
Tuhan sudah siapkan untuk kita. Kita hanya diminta untuk rendah hati, ikut kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita dalam menjalankan hidup kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2, hidup kita yang benar. Mari kita satu di dalam doa sapa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan malam ini yang Tuhan anugerahkan untuk kami, di mana kami bersekutu melalui persekutuan kaum Bapa, mendengar kebenaran firman-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kami agar kami menyatakan syukur kami kepadamu. Walaupun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, secara khusus ancaman virus corona yang sangat berbahaya. Ya Bapa yang Maha Baik, di balik peristiwa yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan selalu memagari kami semua, mendampingi kami, memberkati kami. Hidup dan kehidupan kami Tuhan, kami pertaruhkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa untuk semua Bapak yang hadir beribadah pada malam hari ini. Apa yang menjadi gumul juang mereka, mari Tuhan lawat mereka satu persatu, keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan Engkau curahkan bagi orang-orang yang kekurangan. Berkati mereka dalam segala tugas dan tanggung jawabnya selaku imam dalam rumah tangga, selaku tulang punggung untuk membiayai keluarga. Mampukan mereka agar menjadi bapa yang baik dalam keluarga. Berkati dalam semua aktivitas mereka agar bisa membuat keluarga hidup dalam tuntunan Tuhan.
Kamu berdoa untuk semua pelayanan yang dilakukan jemaatmu. Kamu berdoa dengan Pendeta Diana Lumbang Gaul Kalangit beserta keluarga dan anaknya. Tuhan berkati. Tuhan mampukan Pendeta Diana melaksanakan tugasnya. Kamu berdoa dengan Pendeta Marlis Destoni Hina dalam segala pelayanannya. Tuhan lindungi ia dalam segala ancaman penyakit virus corona saat ini. Tuhan berkati juga suami dan ketiga anaknya, bahkan semua keluarga yang menopang pelayanannya. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang berduka saat ini, yang kehilangan anggota keluarganya. Hiburkan mereka ya Bapa. Demikian juga yang terpapar, baik yang dirawat maupun yang isoma di rumah. Tuhan memberkati obat, makanan, minuman yang mereka makan agar pulih kembali. Tuhan memberkati pemandu lagu, organis, sound system, tim multimedia, bahkan tim live streaming. Dengan setia mereka ikut melayani. Tuhan, sesungguhnya ada banyak yang kami mau mohon kepadamu. Namun Tuhan sudah lebih tahu siapa kami di hadapanmu, ya Bapa. Perlengkapilah kami ya Bapa. Sadarkan kami untuk bersyukur dalam situasi apapun. Namun di atas segala permohonan kami kepadamu ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami yang sering mendukakan hati Tuhan. Layakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Layakkan kami menerima berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, di atas seluruh permohonan kami pada malam hari ini, kami menyadari tidak sempurna. Sempurnakanlah doa kami ini sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kami dalam doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita pengucapan syukur. Allah telah menyatakan berkat kepada kita. Marilah bersyukur dengan memberikan persembahan. Firman Allah berkata dalam Hagai 1 ayat 7 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 84 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Kita masuk dalam pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan 2, bila topan keras melanda hidupmu. Kita menerima berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.